Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar mengajar 2. Pada keterampilan dasar mengajar 2 ini, kami akan membahas tentang keterampilan variasi stimulus, bertanya dasar, dan bertanya lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Fuli Rizkia, dan anggota kelompok saya yaitu ada Ayu Kurniawati, Rizkia Nandia Utami, Romita Umaya Hadi, dan juga Nurul Rika Handayani. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan variasi stimulus. Yang pertama itu ada pengertian keterampilan variasi stimulus. Menurut Montessori, bahwa anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Panca indera yang dimiliki anak merupakan pintu untuk masuknya informasi atau pengetahuan. Stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan lebih mendalam lagi. Yang kedua, ada tujuan variasi stimulus. Ada beberapa tujuan variasi stimulus, yaitu yang A, agar terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang B, untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang C, untuk meningkatkan perhatian dan motivasi bagi siswa. Yang D, untuk mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Yang E, untuk menyesuaikan model pembelajaran dengan belajar siswa, dengan cara belajar siswa agar berbeda-beda. Sedangkan yang terakhir untuk meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Yang ketiga ada unsur-unsur variasi stimulus. Variasi stimulus dalam pembelajaran dapat dibagi 3 macam, yaitu A. Variasi kegiatan tatap muka. Pada proses pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka atau face to face antara guru dengan siswa dan sumber belajar lainnya. Pada kegiatan ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada variasi suara, yaitu perhatian dan motivasi belajar siswa akan dipengaruhi oleh guru ketika menjelaskan materi. Yang kedua, pemusatan perhatian. Upaya guru untuk mengajak atau mengkondisikan siswa untuk sesaat memusatkan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Yang ketiga, kebisuan guru, yaitu proses diam sejenak, tidak melakukan apapun setelah terus-menerus guru berkomunikasi secara lisan menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, kontak pandang, memusatkan penglihatan antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Perhatian harus terjaga. Yang kelima, gerak guru, perpindahan dari satu cara atau gaya ke cara atau gaya mengajar lainnya. Selanjutnya yang B, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran adalah 2 jenis yang berbeda, namun memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk memperjelas materi dan memperlancar proses pembelajaran. Variasi penggunaan alat dan media pembelajaran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, alat atau media visual yang dapat dilihat seperti gambar, film, grafik, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat atau media auditif yang dapat didengar seperti radio atau tape radio. Yang ketiga, alat media raba, alat yang dapat diraba atau digerakkan seperti model peragaan. Selanjutnya yang C, variasi pola komunikasi. Proses antara guru sebagai komunikator dengan siswa sebagai komunikator terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu antara guru dengan siswa. Kedua, komunikasi 2 arah berlangsung secara 2 arah dari guru ke siswa atau dari siswa ke guru. Yang ketiga, komunikasi 3 arah melibatkan banyak arah, dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, antar siswa, dan siswa dengan lingkungan pembelajaran lain secara lebih luas. Selanjutnya yang keempat, prinsip pengembangan variasi stimulus. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan bisa berguna secara efektif dan efisien. Antara lain yang ke-1, tujuan variasi stimulus yang diterapkan dan dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penerapan
Dan pengembangan variasi memperhatikan kesesuaian dengan sifat materi dan karakteristik siswa. Yang kedua, fleksibel. Variasi yang dikembangkan harus bersifat dinamis, sehingga memungkinkan dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, kelancaran dan berkesinambungan. Variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memperlancar proses pembelajaran, perpindahan dari satu jenis stimulus ke stimulus yang lainnya. Yang keempat, logis. Variasi stimulus diterapkan dan dikembangkan harus logis, wajar, dan efektif dan efisien, tidak dibuat-buat dan bukan sesuatu yang dipaksakan. Yang kelima, pengelolaan yang matang. Pengembangan stimulus dalam pembelajaran sebelumnya harus direncanakan secara matang. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, keterampilan bertanya dasar. Yang A, pengertian keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya, yang C, tujuan, manfaat, dan karakteristik keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, ada pengertian bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan dasar merupakan pertanyaan, suruhan, atau pernyataan awal yang menjadi pembuka untuk menjadi penjelasan atau keterangan respon dari pihak yang ditanya. Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai kegiatan tanya-jawab, di mana penanya menyampaikan pertanyaan kepada lawan bicara. Kemudian apabila si penanya masih belum puas dengan jawaban pertama, maka untuk menggali informasi lebih lanjut, pihak penanya mengajukan pertanyaan lain yang mengacu pada isi pertanyaan pertama. Selanjutnya, di sini ada yang kedua, tujuan dan manfaat bertanya dasar. Melalui pertanyaan, maka informasi atau materi pembelajaran akan dapat dikaji, dianalisis, dan disimpulkan. Selain itu, pertanyaan dalam pembelajaran akan menjadi pemacu bagi siswa untuk belajar dan berpikir. Di sini ada secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir sendiri pada dasarnya adalah bertanya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga dapat mendorong siswa untuk menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang keempat, memusatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang ketiga, ada tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan adalah berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang diajukan. Seperti yang pertama, ada pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengungkapkan kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan yang menuntut kemampuan, yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa. Yang ketiga, ada pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara teratur atau analisis. Yang keempat, ada pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan judgement, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan. Yang kelima, ada pertanyaan yang menuntut pengorganisasian, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir secara teratur, logis, sistematis, dan komprehensif. Yang keenam, ada pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya, yaitu pertanyaan suruhan atau pernyataan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Yang keempat, di sini ada kriteria dan syarat pertanyaan. Agar pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru ketika mengembangkan jenis, model, atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa yang jelas. Kedua, waktu berpikir. Yang ketiga, pemerataan atau pemindahan giliran. Yang keempat, acak.
yang kelima, pemberian acuan, yang keenam, kehangatan dan keantusiasan, yang ketujuh, merangsang berpikir. Selanjutnya ada kebiasaan yang harus dihindari. Setiap jenis pertanyaan yang diajukan kepada siswa bertujuan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran secara efektif dan efisien, yaitu belajar yang aktif, kreatif, dan berusaha menemukan jawaban lewat mencari sumber-sumber pembelajaran yang luas dan bervariasi. Sesuai dengan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan bertanya, maka setiap pertanyaan yang diajukan harus menghindari dari kebiasaan yang kurang baik, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, memancing jawaban serentak. Yang kelima, pertanyaan ganda. Yang keenam, menentukan siswa. Saya Romita Umayya Hadi akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, ada pengertian keterampilan bertanya lanjut. Secara teknis, pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan dasar, yaitu untuk mengorek atau mengungkap kemampuan berpikir yang lebih dalam, analitis, dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan atau siswa. Oleh karena itu, pertanyaan lanjut harus lebih bermutu dan lebih tinggi dibandingkan pertanyaan dasar, sehingga siswa menjadi lebih cermat, teliti, dan komprehensif, serta kemampuan berpikirnya menjadi lebih kritis. Yang berikutnya adalah tentang tujuan, manfaat, dan karakteristik bertanya lanjut. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Selanjutnya, saya Nurul Rika Handayani akan melanjutkan penjelasan presentasi. Yang kedua, ada karakteristik atau klasifikasi bertanya lanjut. Yang pertama, ada pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat mengundang proses mental yang berbeda-beda. Misalnya menuntut proses mental rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu, melalui pertanyaan lanjut, guru dapat mengubah tuntutan tingkat kognitif siswa dari rendah, sedang, kemudian tinggi. Yang kedua, ada pengaturan urutan pertanyaan. Urutan pengembangan tingkat kognitif dari rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks, guru harus mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Misalnya dari aspek pemahaman, kemudian aspek penerapan, analisis, sintesis, sampai pada aspek evaluasi. Yang ketiga, ada penggunaan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak digunakan untuk menindaklanjuti atas jawaban pertama yang disampaikan siswa. Misalnya, jika jawaban siswa yang pertama sudah benar, namun masih bisa ditingkatkan atau lebih disempurnakan lagi, maka guru bisa menindaklanjuti dengan mengajukan pertanyaan pelacak. Keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Dengan bertanya dimaksudkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Untuk terjadinya pembelajaran yang aktif, pertanyaan yang diajukan tidak hanya oleh guru kepada siswa, akan tetapi dari siswa kepada siswa maupun kepada guru. Dengan demikian, untuk meningkatkan keterlibatan siswa belajar secara aktif. Selanjutnya, ada dua cara untuk dapat ditempuh pengembangan interaksi melalui penerapan keterampilan membaca. Yaitu yang pertama, guru harus membatasi penyampaian pertanyaan kepada siswa tertentu saja atau harus merata sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendiskusikan jawabannya. Yang kedua, ada pertanyaan yang diajukan siswa sebaiknya tidak langsung dijawab oleh guru, melainkan melontarkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa untuk didiskusikan. Selanjutnya, yang ketiga, ada jenis-jenis pertanyaan lanjut. Guru dalam mengembangkan keterampilan bertanya lanjut dapat menggunakan klasifikasi tingkatan pengetahuan.
Yang pertama ada pertanyaan ingatan. Pertanyaan ingatan adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Siswa tidak diminta untuk memanipulasi informasi, tetapi hanya diminta untuk mengingat informasi tersebut seperti yang mereka dapatkan dari kegiatan belajarnya. Yang kedua ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaan untuk membimbing siswa mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan ini, siswa harus mampu memiliki fakta-fakta yang cocok sehingga dapat menyampaikan pertanyaan atau jawaban bukan sekedar mengingat kembali informasi atau fakta. Yang ketiga adalah pertanyaan penerapan. Kemampuan mengingat, menginterpretasikan, atau mendeskripsikan terhadap pengalaman belajar yang telah dilakukan siswa sangat penting untuk menguasai oleh siswa karena menjadi salah satu indikator dari hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat ada pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara lebih rinci, kritis, dan mendalam. Pertanyaan analisis biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi pertimbangan dan menganalisis. Yang kelima ada pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis digolongkan ke dalam pertanyaan tingkat tinggi, yaitu untuk mendorong siswa menyampaikan pikiran yang original dan kreatif. Melalui pertanyaan sintesis, siswa didorong untuk berpikir secara kreatif sehingga dapat menemukan pola jawaban yang bervariasi. Yang terakhir, pertanyaan evaluasi. Jenis pertanyaan evaluasi hampir sejenis dengan jenis pertanyaan analisis dan sintesis, yaitu termasuk ke dalam jenis pertanyaan tinggi, bahkan merupakan puncaknya. Pertanyaan evaluasi menuntut kemampuan berpikir dan proses mental yang tinggi dari siswa. Pertanyaan evaluasi tidak mempunyai suatu jawaban yang benar atau tunggal, akan tetapi mendorong siswa dapat membuat keputusan atau pertimbangan baik tindaknya suatu ide pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.